Selamat pagi anak-anakku semua, sehat semuanya bukan? Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran kita PKN bab yang ketiga, pertemuan yang ketujuh, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan materi yang akan kita pelajari bagian A, yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia telah diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Maka dari penjelasan tersebut jelaslah kita ketahui bahwa pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian kedaulatan rakyat juga berarti pemerintahan mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Arti daripada mandat ini sama itu dengan perintah. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut demokrasi. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Arti demos adalah rakyat dan kratos artinya pemerintah. Maka arti demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat. Keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Dan pemilihan itu biasanya memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan badan-badan legislatif baik di pusat, di provinsi, kota, dan daerah. Kemudian pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi langsung artinya rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Contoh demokrasi langsung itu seperti pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sekali dalam 5 tahun oleh Komisi Pemilihan Umum. Contohnya di dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Baik itu juga dalam pemilihan badan-badan legislatif, baik di pusat, di provinsi, kota, dan daerah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan artinya rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan undang-undang. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung atau perwakilan adalah dalam pembuatan undang-undang. Di Indonesia telah diberikan hak dan wewenang kepada badan-badan legislatif baik pusat, provinsi, kota, dan daerah untuk membentuk peraturan atau undang-undang sebagai wakil-wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an membuat pengertian kedaulatan adalah kekuasaan
kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu 1. Asli, 2. Permanen, 3. Tunggal, 4. Tidak terbatas. Asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Contohnya, negara Indonesia sejak merdeka tahun 1945, kedaulatan itu berasal dari negara Indonesia sendiri, bukan hadiah dari negara lain. Kedua, permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahan sudah berganti. Artinya sepanjang negara itu masih ada, kedaulatan itu tetap ada walaupun penyelenggara pemerintahan itu sudah berganti. Ketiga, tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kemudian, negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau negara merdeka. Artinya, negara yang berdaulat itu berhak untuk mengatur dan mengurus daripada pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri dari 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Arti kedaulatan ke dalam adalah bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri dan mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran rakyat tanpa campur tangan negara lain. Itu tadi sama dengan arti daripada negara yang berdaulat. Negara berhak mengatur, mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Apapun yang ada di negara tersebut, pemerintah berhak untuk mengelolanya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, kedaulatan keluar. Artinya kekuasaan suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat dengan kekuasaan lain. Artinya di dalam kedaulatan keluar ini, negara memiliki hak untuk menjalin suatu kerjasama dengan negara lain untuk memajukan negaranya, untuk mensejahterakan negaranya tanpa terikat dengan kekuasaan negara tersebut. Misalnya melaksanakan perjanjian menyatakan perang atau perdamaian, ikut dalam organisasi internasional, menempatkan duta, konsul, atase. Itu contoh daripada pelaksanaan kedaulatan keluar. Kemudian arti daripada duta itu adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing atau sebuah organisasi internasional yang bekerja sebagai pejabat mewakili negaranya. Kemudian arti daripada konsul yaitu pejabat diplomatik yang melakukan tugas antara 2 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Atase artinya perwakilan kantor pemerintah atau departemen teknis ditempatkan di luar negeri. Itulah contoh-contoh daripada kedaulatan keluar yang dapat dilaksanakan oleh negara Indonesia. Anak-anakku semua, demikianlah penjelasan Ibu tentang bab 3 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas kamu di rumah, pertama, catat ke dalam buku catatanmu yang Ibu jelaskan dari papan tulis. Kedua,
lihat buku PKN-mu bab 3 halaman 53, amatilah gambar tersebut, buat menurut pendapatmu apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat dalam gambar tersebut. Selamat mengerjakan, terima kasih.